Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni, mahasiswi semester 6, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Manajemen Perubahan yang diampu oleh dosen Ibu Masniar SPDI MPDI. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas ada beberapa tugas. Yang pertama itu makalah, yang kedua PowerPoint, yang ketiga skema, dan yang terakhir resume. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul menganalisis langkah dalam proses perubahan manajemen. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu mengidentifikasi peluang perubahan. Analisis peluang mengidentifikasi kesenjangan antara tuntutan pasar dan apa yang saat ini tersedia. Dapat dipakai untuk menganalisis potensi perubahan pasar yang dapat meningkatkan prospek untuk layanan atau produk. Salah satu cara untuk mengidentifikasi peluang yang ada adalah mengikuti tren baru dan perubahan dari lingkungan. Peluang dapat ditemukan dalam diskusi dengan pelanggan melalui membaca majalah dan surat kabar, serta memeriksa literatur perdagangan. Analisis ancaman juga merupakan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak menguntungkan yang mungkin merugikan bisnis, seperti peluang ancaman diidentifikasi dengan memantau lingkungan untuk tren yang relevan dan perubahan pasar. Kemudian model kekuatan peluang dalam ancaman perubahan. Pertama itu persaingan antar perusahaan saingan. Yang kedua, potensi masuknya pesaing baru. Yang ketiga, potensi pengembangan produk-produk pengganti. Dan yang keempat, daya tawar pemasok. Dan yang kelima, daya tawar konsumen. Kemudian memperkuat koalisi. Koalisi adalah kemitraan, aliansi beberapa unsur yang dalam kemitraan masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Aliansi dapat mengambil manfaat sementara atau berasas. Dalam sistem pemerintahan parlemen, pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan koalisi yang terdiri dari beberapa pihak. Sementara koalisi oposisi adalah koalisi oposisi yang terdiri dari beberapa pihak. Dalam hubungan internasional, koalisi bisa berarti gabungan dari beberapa negara yang didirikan untuk tujuan tertentu. Koalisi juga dapat merujuk kepada sekelompok orang atau warga negara yang bergabung karena tujuan yang sama. Kemudian, beberapa koalisi yang terdapat di Indonesia. Yang pertama itu Koalisi Indonesia Hebat. Koalisi Indonesia Hebat atau sering disebut KIH adalah koalisi dari partai-partai politik di Indonesia yang mendukung Joko Widodo, Yusuf Kalla dalam koalisi pemilihan presiden 2014. Terdiri dari PDIP, PKB, Partai Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Kemudian yang kedua, Koalisi Merah Putih. Koalisi Merah Putih atau KMP adalah koalisi dari partai-partai politik di Indonesia yang mendukung Prabowo Hatta Rajasa di 2014 pemilihan Presiden Merah Putih di awal pembentukan koalisi yang terdiri dari Gerindra, PAN, PPP, PKS, Amerika Bangsa, dan Partai Golkar. Pada bulan April 2015, partai yang baru didirikan Partai Persatuan Indonesia atau pejabat Partai Perindo Negara bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Seiring waktu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional berhenti, koalisi menyatakan bahwa dimulai dengan PPP pada bulan Oktober 2014 dan diikuti oleh PAN pada bulan September 2015. Kedua pihak telah menyatakan dukungan bagi pemerintah dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Kemudian di sini itulah yang dapat saya sampaikan soal
makalah tadi, dan saya lanjutkan membahas tentang PPT yang telah saya buat, di mana di dalam PPT itu terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, dalam memperkuat koalisi suatu organisasi, seseorang pimpinan harus membangun kepercayaan dalam organisasi itu. Pertanyaannya, kepercayaan seperti apa yang dimaksud? Kepercayaan yang dimaksud yaitu yang pertama, mendorong keterbukaan. Maksudnya, seseorang pimpinan harus membantu bawahannya dalam hal mengungkapkan hal yang dikeluhkan, sehingga tidak lagi ada rasa takut untuk terbuka, baik dalam hal pribadi maupun umum. Kemudian yang kedua, menghargai individu. Untuk mendorong kepercayaan, perlu ada respek atau saling menghargai di antara staf. Seseorang harus memberikan penghormatan kepada setiap individu, baik di luar statusnya sebagai staf, karena dimanapun yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. Kemudian, melatih kejujuran. Bagi pekerja, kesenangan terbesar yaitu persepsi tentang kejujuran. Jika kurangnya kepercayaan dapat menyebabkan manajer gagal dalam melibatkan dan konsultasi langsung dengan orang yang terkena perubahan. Orang terkena pengaruh perubahan kehilangan kepercayaan pada pengambilan keputusan dan komitmennya. Pada dasarnya, kepercayaan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepercayaan diperlukan kejujuran selama proses pengambilan keputusan agar tindak lanjut berjalan dengan baik, adil berdasarkan usaha dan hasilnya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang PowerPoint. Selanjutnya saya akan membahas mengenai skema. Pertama itu model pendekatan dalam perubahan. Ada beberapa model. Yang pertama itu pendekatan behavioral atas perubahan. Kemudian yang kedua, pendekatan kognitif atau CBT. Kemudian pendekatan psikodinamis. Pendekatan behavioral atau atas perubahan lebih berfokus pada aliran dalam psikologis. Terapi perilaku ini lebih mengkonsentrasikan pada modifikasi tindakan dan berfokus pada perilaku saat ini daripada masa lampau. Kemudian pendekatan kognitif atau teknik CBT merupakan pendekatan psikoteori yang digunakan oleh konselor untuk membantu individu ke arah yang positif. Kemudian pendekatan psikodinamis merupakan teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori belajar dalam hal pandangan akan pentingnya pengaruh lingkungan, termasuk lingkungan primer terhadap perkembangan. Kemudian menganalisis langkah dalam proses perubahan manajemen. Memperkuat koalisi. Koalisi merupakan kemitraan aliansi beberapa unsur yang dalam komitmen masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Kemudian beberapa koalisi yang terdapat di Indonesia. Yang pertama itu Koalisi Indonesia Hebat, yang kedua Koalisi Merah Putih. Kemudian menganalisis langkah perubahan manajemen. Ada beberapa poin. Yang pertama itu menciptakan visi dan strategi mencapai visi. Menciptakan visi yaitu wawasan yang menjadi tolak ukur, berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi, serta mengekspresikan kreativitas. Strategi mencapai visi. Pimpinan harus mampu mewujudkan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan agar bisa menjadi tolak ukur keberhasilan. Kemudian memberdayakan sumber daya manusia yang tepat. Ada beberapa poin. Yang pertama itu jumlah tenaga kerja dan kualifikasi yang ada. Kemudian yang kedua, masa kerja masing-masing. Yang ketiga, bakat yang masih perlu dikembangkan. Dan yang keempat, minat personil yang terkait dengan kegiatan.
tugas. Evaluasi kinerja. Baik, itulah yang dapat disampaikan masalah skema. Sekarang kita lanjut resume, mulai dari pertemuan 9 sampai 14. Saya akan menjelaskan sedikit poin-poin yang penting. Pertama itu, menguraikan proses diagnosis perubahan. Mekanisme organisasi, mekanisme kerja bagaimana akan menimbulkan birokrasi baru antara proposal organisasi yang dapat menjual kepada kekuatan hubungan atau pergaulan. Kemudian, tahapan lingkungan dan perubahan organisasi. Lingkungan perubahan organisasi, suatu keadaan di mana perusahaan melakukan upaya agar dapat mengembangkan perusahaan ataupun berupaya untuk mencegah perusahaan agar tidak mengalami kegagalan. Perubahan organisasi paling banyak diakibatkan oleh lingkungan eksternal. Perusahaan yang memaksa perusahaan tidak menyesuaikan dengan kondisi eksternal. Kemudian model dan pendekatan perubahan organisasi. Ada beberapa model. Yang pertama itu model perubahan password. Kemudian model perubahan untuk mengelola perubahan organisasi. Kemudian model perubahan Lewis. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi penyebab kegagalan dalam perubahan. Pertama itu kepentingan pribadi, suatu tujuan atau hal yang bermanfaat untuk menghasilkan suatu terhadap diri sendiri. Kemudian kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Pegawai seringkali tidak mempercaya maksud dari sebuah perubahan atau tidak memahami secara benar-benar digariskan perubahan. Kemudian ketidakpastian, kurangnya informasi tentang kesadaran di masa yang akan datang atau ketidakpastian hal yang dianggap sebagai ancaman oleh para pegawai. Kemudian pemikiran dan tujuan berbeda. Orang akan merasakan dampak dari perubahan serta memiliki perubahan tersebut secara berbeda dengan pandangan usaha baru. Para pegawai yang nantinya akan menjadi pihak yang terkena dampak perubahan itu. Kemudian mengidentifikasi strategi dalam menghadapi pendekatan terhadap perubahan. Komunikasi edukasi. Penolakan terhadap perubahan dapat terjadi karena lemahnya komunikasi dengan kesalahan informasi, maka perlu dilakukan strategi komunikasi yang efektif. Kemudian partisipasi. Strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan pada para anggota organisasi untuk terlibat sejak awal dalam proses perencanaan perubahan. Kemudian negosiasi. Pengambilan inisiatif perubahan menyesuaikan perubahan dengan keputusan atau kepentingan para individu yang menolak perubahan. Kemudian pelaksanaan. Paksaan yaitu upaya terselubung untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan banyak cara. Dukungan dan manajemen puncak. Memberikan berbagai jenis keterampilan yang bersifat mempermudah dan mendukung proses perubahan. Kemudian menganalisis cara mempertahankan perubahan. Ada dua cara, yaitu analisis SWOT dan analisis tumpuan bidang. Analisis SWOT merupakan cara mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama seseorang ke dalam daftar yang terorganisir. Kemudian analisis tumpuan bidang. Analisis ini berasal dari karya Kurt Lewin yang mengatakan bahwa perubahan hasil dari kompetensi antara kekuatan penggerakan dan kekuatan pemahaman. Kemudian visi perubahan. Ada beberapa poin juga. Yang pertama itu atribut visi. Komponen kognitif yang memfokuskan pada keluaran dan bagaimana meraihnya. Kemudian komponen efektif yang membantu memotivasi orang dan meningkatkan komitmen mereka. Kemudian proses munculnya visi. Ada beberapa proses, yaitu pendekatan intuitif dan pendekatan analitik serta pendekatan pembandingan. Kemudian keterkaitan visi dan perubahan. Visi dapat membantu perubahan dalam memperhitungkan capaian organisasi, memudahkan perubahan organisasi diperlukan dan memusatkan